Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Pada kesempatan kali ini kami akan membahas isu radikalisme yang memang sedang marak terjadi beberapa bulan ini dan menjadi trending topik yang hangat-hangatnya sedang dibahas di negara Indonesia. Seperti aksi bom bunuh diri di Gereja Katedral Makassar pada tanggal 28 Maret 2021 yang kemudian diikuti dengan penyerangan terhadap Mabes Polri oleh seorang wanita pada tanggal 31 Maret 2021. Rentetan kejadian aksi terorisme yang terjadi dalam kurun waktu belakangan ini yang tentunya membuat khawatir masyarakat Indonesia. Dua peristiwa mengerikan ini seolah membuka kembali memori kita akan serangkaian peristiwa kelam yang terjadi dalam beberapa tahun terakhir. Seperti bom Tamrin pada tahun 2016, kemudian bom Surabaya tahun 2018. Menurut laporan Global Index Terrorism pada tahun 2020 yang dirilis oleh Institute for Economic and Peace, menunjukkan bahwa dalam skala global, Indonesia menduduki peringkat 37 dengan skor 4.629 dari 135 negara yang terdampak oleh terorisme. Sedangkan untuk kawasan Asia Pasifik sendiri, Indonesia berada di peringkat keempat. Hal ini sekaligus menjadi alarm untuk pemerintah dan masyarakat untuk kesekian kalinya bahwa radikalisme atau ideologi radikal masih ada dan akan menjadi bom waktu yang terus menghantui negara apabila tidak ditangani secara serius hingga ke akarnya. Berbicara mengenai radikalisme, apa itu radikalisme? Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, radikalisme diartikan sebagai paham atau aliran yang menginginkan perubahan atau pembaharuan sosial dan politik dengan cara kekerasan ataupun secara drastis, di mana seringkali terjadi adanya penunggangan dari kelompok-kelompok berkepentingan tertentu yang menginginkan perubahan drastis dalam berkehidupan bangsa dan negara Indonesia, di mana hal ini biasanya dipicu oleh rasa ketidakpuasan golongan tertentu terhadap jalannya suatu sistem. Radikalisme dinilai masih menjadi ancaman nyata bagi bangsa Indonesia, terutama bagi kaum milenial. Keleluasaan kaum milenial dalam mengakses informasi apapun tanpa disaring terlebih dahulu dari sosial media terkait isu-isu kesenjangan etnis, agama, politik, dan persoalan lainnya dinilai menjadi salah satu faktor mengapa kaum milenial rentan sekali terkontaminasi paham radikalisme. Radikalisme dan terorisme merupakan salah satu dari isu kontemporer yang sedang terjadi di Indonesia. Menurut KBBI, terorisme adalah penggunaan kekerasan untuk menimbulkan ketakutan dalam usaha mencapai tujuan, terutama tujuan politik, dan praktik tindakan teror. Kata terorisme yang artinya dalam keadaan teror atau under the terror berasal dari bahasa Latin terere yang berarti gemetaran dan deterere yang berarti takut. Sedangkan teroris merupakan individu yang secara personal terlibat dalam aksi terorisme. Terorisme merupakan kejahatan luar biasa yang menjadi musuh dunia karena nyawa manusia menjadi korban, mengganggu stabilitas keamanan, menghancurkan tatanan ekonomi dan pembangunan, sehingga terorisme berdampak negatif terhadap masyarakat. Sejak pertengahan 2010, pemerintah RI menetapkan Peraturan Presiden Nomor 46 tentang Badan Nasional Penanggulangan Terorisme atau BNPT. BNPT mempunyai tugas yang pertama, menyusun kebijakan strategi dan program nasional di bidang penanggulangan terorisme. Kedua, mengkoordinasikan instansi pemerintah terkait dalam pelaksanaan dan melaksanakan kebijakan di bidang penanggulangan terorisme. Dan yang ketiga, melaksanakan kebijakan di bidang penanggulangan terorisme dengan membentuk satuan-satuan tugas yang terdiri dari unsur-unsur instansi pemerintah terkait sesuai dengan tugas fungsi dan kewenangan masing-masing. Bidang penanggulangan terorisme meliputi pencegahan, perlindungan, deradikalisasi, penindakan, dan penyiapan kesiapsiagaan nasional. Upaya-upaya pencegahan dan deradikalisasi yang dilakukan pemerintah melalui BNPT juga telah membuahkan hasil. Contohnya seperti mantan teroris bom Bali 1 pada tahun 2002 yaitu Ali Imron yang dijatuhi hukuman seumur hidup karena menyatakan penyesalan. Ia pun juga bersedia bekerjasama dengan polisi dan memberitahukan secara detail kronologis dari kejadian bom Bali tersebut.
Upaya pemerintah dalam memerangi radikalisme juga sangat memerlukan partisipasi dari rakyat Indonesia, terutama generasi milenial saat ini. Generasi milenial harus lebih kritis menyikapi setiap isi persoalan agar bisa terhindar dari kelompok radikal. Karena dengan berpikir kritis akan membantu anak-anak muda agar bisa terhindar dari aliran-aliran yang radikal. Edukasi tentang nasionalisme dan cinta tanah air juga perlu ditanamkan sejak dini, sehingga masyarakat Indonesia memiliki prinsip dan keyakinan yang kuat dan tidak goyah apabila terpapar radikalisme. Sekian penjelasan dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.